Selamat pagi, Shalom. Allah selalu menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara berfirman. Waktu dilihatnya dunia ini gelap, dia katakan terang. Yesus juga melakukan hal yang sama. Waktu ada badai yang menghantam, Yesus bicara kepada badai itu diam. Sebenarnya kita pun sama. Setiap keadaan di sekitar kita, hanya kuasa Allah yang sanggup merubahnya. Dan kuasa Allah yang tidak terbatas itu, kuasa Allah itu hanya bisa tersalurkan lewat perkataan kita. Jadi setiap keadaan yang kita lihat, waktu kita katakan keadaan itu baik, maka baiklah keadaannya. Kalau kita lihat masalah kesehatan, kita katakan sembuh, maka kuasa kesembuhan itu mengalir. Kita jangan bersungut-sungut lihat keadaan. Tapi kita punya kuasa merubah keadaan itu. Dan itu bisa kita lakukan lewat perkataan kita. Kalau kita perhatikan, waktu hakim mengambil keputusan, dia harus bacakan keputusan itu. Dan kita di muka bumi ini membacakan keputusan yang Allah sudah buat. Di kayu salib dikatakan sudah selesai. Maka kita juga harus mengucapkan hal yang sama. Masalah keuangan kita sudah selesai. Masalah dosa kita sudah selesai. Masalah damai sejahtera kita yang membuat kita gak damai sejahtera sudah selesai. Kita harus sepakat dengan kuasa yang tidak terbatas itu. Dan karena kekuatan Allah kita bisa bersuka cita senantiasa. Karena kekuatan Allah kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu jangan rasa-rasakan apa yang kita rasakan. Jangan juga selalu lihat fakta yang ada. Karena firman Allah lebih besar dan lebih kuat dari fakta yang ada itu. Karena itu mulai hari ini jangan pernah berubah pengakuan kita. Kita bisa mengatakan kita bersuka cita senantiasa karena Tuhan. Kita lebih daripada pemenang dalam segala hal. Dan itulah keputusan yang Allah sudah lakukan. Dan waktu kita perkatakan itu, semua kuasa Allah akan membackup perkataan itu. Maka kalau ada yang sakit, perkatakan dia sembuh, maka kekuatan Allah, kuasa Allah membackup perkataan itu. Masalah keuangan, Allah katakan dia sudah miskin agar kita menjadi kaya. Dan dia datang memberikan kelimpahan. Waktu kita bicara kelimpahan, maka semua kekuatan Allah mengikuti apa yang kita perkatakan itu. Jadi pagi hari ini, kita diberkati, kita bersuka cita, kita sangat dikasihi Tuhan, bukan tidak ada masalah. Tapi Allah kita jauh lebih besar daripada masalah yang ada. Sehingga kita tidak pikirkan lagi masalah itu, melihat kebesaran Allah dan kedahsyatan Allah. Karena itu mari salurkan kuasa Allah yang tak terbatas itu dengan perkataan kita. Katakan hari ini, hari yang terbaik, dan hari ini kita penuh sukacita. Selamat pagi, Shalom. Kalau kita jadikan Tuhan satu-satunya sumber sukacita kita, sumber damai sejahtera kita, maka sukacita dan damai sejahtera kita takkan pernah bisa hilang. Karena Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Kenapa kita gak sukacita? Kenapa kita gak damai sejahtera? Karena kita tidak membuat Tuhan satu-satunya sumbernya. Kita membuat di luar kita sumbernya. Mungkin tentang materi, tentang cita-cita, tentang apa saja. Memang itu penting. Tetapi harusnya kita ambil keputusan. Hanya Tuhanlah satu-satunya sumber sukacita kita. Sumber damai sejahtera kita. Dan dikatakan dalam buku Mazmur. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Pagi hari ini, jangan mau lagi ganti apapun sumber sukacita dan sejahtera kita. Tetapi Tuhan saja. Maka dalam buku Yesaya dikatakan akan ada sukacita abadi. Kenapa sukacita abadi? Karena Tuhan abadi dalam diri kita. Dan karena dia satu-satunya sumber kedamaian kita. Maka hidup kita, sukacita, damai sejahtera kita adalah abadi. Kadang-kadang akan terjadi pergumulan. Di saat keinginan kita nggak terjadi, di saat impian kita mungkin delay.
Tetapi jangan izinkan apapun di luar Tuhan menjadi sumber damai sejahtera kita, sumber sukacita kita. Karena di luar Tuhan tidak ada yang kekal. Semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan, semua itu hanya sementara saja. Tetapi Tuhan kekal, sukacitanya kekal, damai sejahteranya kekal. Karena itu Alkitab mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali aku katakan, bersukacitalah. Mari kita putuskan bersama-sama. Sumber sukacita kita, damai sejahtera kita adalah Tuhan saja. Maka kekallah damai sejahtera dan sukacita kita. Terpuji nama Tuhan.